Lakat tuh kan ceritanya itu mau putus saya punya napas. Ini bahasa Dentong. Ketika Marakondang itu berburu, dia melihat di Sudaing ini mandi di air terjun Bantimurung. Air terjun itu bukan air terjun yang besar di bawah, tapi yang di atas, yang dikasih kebo, yang air terjun kedua. Kalau dia mandi, ini hewan-hewan yang berkeliaran berhenti bergerak. Begitu penggambaran saking cantiknya ini seorang di Sudaing. Cinta terlarang Raja Kerah Putih, legenda tragis dari Bantimurung. Selamat datang di kisah cinta yang tak biasa, sebuah legenda yang tak sekedar menjadi dongeng masa lalu, tetapi hidup dalam ingatan dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Inilah kisah I Marakondang, Raja Kerah Putih dari Bantimurung, dan cinta mustahilnya kepada sang putri manusia, yaitu Ibis Sudaing. Apakah cinta dapat mengalahkan takdir dan perbedaan dunia? Bantimurung dikenal sebagai surga kupu-kupu, namun jauh sebelum dikenal secara internasional, kawasan ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib dan makhluk kerajaan hutan. Menurut Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, masyarakat setempat mempercayai keberadaan makhluk-makhluk gaib penjaga air terjun termasuk kerajaan Kerah Putih. Toakala atau I Marakondang bukanlah kera biasa. Dalam kisah masyarakat adat Maros, ia digambarkan sebagai pemimpin bijak, kuat, dan memiliki kekuatan supranatural. Menurut video dari channel Turiolo Official, I Marakondang diyakini mampu berbicara dalam bahasa manusia dan bahkan memiliki sistem kerajaan yang lengkap. Menurut tradisi lisan yang dikutip dalam penelitian Darwis 2021, kerajaan ini disebut sebagai Kerairi Bantimurung, dan Toakala diyakini memiliki ribuan pasukan loyal yang tersebar di goa-goa sekitar air terjun. Suatu hari, I Marakondang tengah menjelajah wilayah saat ia menyaksikan seorang gadis manusia mandi di danau. Ia adalah Ibis Sudaing, putri kerajaan Patiro. Kecantikannya membangkitkan perasaan cinta dari sang Raja Kera. Ia tidak hanya melihat manusia, tapi cinta sejati dalam bentuk paling murni. Menurut penuturan warga setempat dalam dokumentasi komunitas sejarah Maros, tempat pertemuan itu kini disebut Danau Cinta. Banyak warga datang untuk berdoa agar hubungan mereka langgeng. Dengan hati yang dipenuhi harapan, Toakala mengutus beberapa duta kera bijak dan tua untuk melamar sang putri. Namun, keluarga kerajaan Patiro merasa terhina. Mereka menyebut lamaran itu sebagai aib terbesar dalam sejarah keluarga. Menurut catatan cerita rakyat versi Bugis yang dikumpulkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, penolakan ini bukan semata-mata karena rupa Toakala, tapi juga karena persaingan spiritual antara manusia dan makhluk gaib penjaga alam. Ditolak dan dipermalukan, Toakala tidak tinggal diam. Ia menculik Ibis Sudaing dan membawanya ke gua kerajaannya. Dalam banyak versi, sang putri tidak disakiti melainkan diperlakukan layaknya ratu. Menurut sumber dalam video Turiolo Official, gua tempat ia ditahan konon memiliki sungai bawah tanah dan ruangan luas layaknya istana. Namun, cinta tak bisa dipaksakan. Sang putri menangis setiap malam, memanggil nama keluarganya. Di saat itulah muncul seekor ular raksasa bernama Sahacinde, penjaga spiritual Patiro. Ia melacak dan menyelamatkan Ibis Sudaing dari goa dan membawa pulang ke kerajaan manusia. Dalam mitos masyarakat Maros, ular ini dipercaya hingga kini masih menjaga kawasan hutan sekitar Bantimurung. Toakala merasa dihianati dan melancarkan perang. Ribuan kera putih menyerbu Patiro. Pertempuran terjadi selama 7 hari 7 malam dan banyak korban jatuh di pihak manusia maupun kera. Menurut warga yang tinggal di kaki bukit Bantimurung, pada waktu tertentu di malam bulan purnama terdengar suara genderang perang dan raungan kera dari hutan, sebuah tanda bahwa arwah pasukan Toakala belum tenang. Di akhir pertempuran, I Marakondang kalah dan dikutuk menjadi batu. Legenda menyebutkan batu besar yang menyerupai bentuk kera masih bisa ditemukan di hutan sekitar air terjun. Menurut peneliti lokal, batu itu disebut batu Toakala dan warga dilarang menyentuhnya sembarangan. Kisah ini mencerminkan konflik antara dua alam dan dunia manusia, antara makhluk penjaga ekosistem dan manusia yang kerap melampaui batas. Cinta Toakala menjadi simbol pengorbanan dan kekalahan makhluk alam terhadap ego manusia. Menurut antropolog budaya Dr. Nurdin Salam 2022, kisah ini menggambarkan peringatan masyarakat Bugis tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam goib. Apakah Toakala benar-benar ada? Ataukah ia hanya simbol dari perlindungan hutan? Mengapa ada begitu banyak kesamaan antara cerita ini dengan kisah di daerah lain seperti Hanuman di India?
Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri, namun satu hal yang pasti, legenda ini terus hidup karena masyarakat percaya dan karena cinta, bahkan dari seekor kera bisa menggetarkan sejarah. Menurut kamu, apakah cinta Tuakala adalah bentuk cinta sejati atau cinta yang egois? Bagaimana jika kamu berada di posisi Ibis Sudaeng? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar jika kamu pernah mendengar versi lain. Yuk kita diskusi bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah legendaris dari Nusantara lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.